Anda Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan massa berunjuk rasa di Mapolda Sulawesi Tengah menuntut penghina guru tua ditetapkan menjadi tersangka. Sebanyak 500 siswa sekolah menengah kejuruan sekota Palu mengikuti kegiatan di markas Batalion 711 Raksatama. Ratusan penyintas bencana di Palu mengikuti hipnoterapi gratis yang digelar Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah. Bayangkan, semua anak bangsa dipecah belah. Ratusan massa yang menamakan diri Aliansi Apna Peduli Guru Tua berunjuk rasa di Mapolda Sulawesi Tengah Jumat sore. Mereka menuntut penyelesaian kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik pendiri Al-Khairat, Habib Sis Al-Jufri atau guru tua yang diduga dilakukan oleh Fuad Pleret. Massa mendatangi kantor Polda Sulawesi Tengah dengan menggunakan kendaraan motor dan mobil. Setiba di depan Mapolda, massa ditahan puluhan personel kepolisian sehingga mereka hanya berorasi di depan kantor tersebut. Dalam orasinya, massa mendesak pihak kepolisian segera memproses hukum terhadap Fuad Pleret dan mendesak Polda Sulawesi Tengah untuk segera menggelar perkara dan menetapkan Fuad Pleret sebagai tersangka. Selain itu, massa juga menagih janji Kapolri dan Kapolda Sulteng yang akan memberikan atensi terhadap penanganan kasus tersebut. Proses berlanjut ya, dan unsur pidananya terpenuhi. Jadi amanah dari Pak Kapolda tadi ke Pak Subdit, lanjutkan proses ini tanpa halangan ya, karena ini jelas pidananya. Bahkan bahasa Pak Kapolda itu hitam, memang hitam ini harus dipidanakan sehingga harga guru tua itu bisa terjaga. Karena guru tua itu milik umat, bukan milik lembaga. Menanggapi tuntutan tersebut, Wakapolda Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Polisi Helmi Kuartakusuma menyampaikan jika penyidikan kasus tersebut masih menunggu hasil laboratorium forensik Mabes Polri terkait akun YouTube Fuad Pleret yang digunakan sebagai sarana penyampaian ujaran kebencian. Cari format yang tepat sehubungan dengan laporan yang sudah dibuat dan pencabutan yang sudah dilakukan. Jadi ini yang harus digelarkan kembali setelah proses pembuktian peristiwa pidana selesai. Ya. Nah, itu yang kemudian dihasilkan pada hari ini. Jika hasil lapor telah keluar, maka penyidik Direktorat Siber Polda Sulteng akan menggelar perkara dan menghadirkan pihak pelapor dan Ketua Utama Al-Khairat. Usai mendengarkan penjelasan tersebut, ratusan massa akhirnya membubarkan diri. Mereka mendapat pengawalan puluhan aparat kepolisian. Ikram Boyaoge dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Tindak keadilan itu semua berhak. Sebanyak 500 siswa dari 12 sekolah menengah kejuruan sekota Palu masuk barak Yonif 711 Raksatama Jumat sore. Kedatangan mereka menandai dimulainya program nasional perkemahan Sabtu Minggu Korps Kadet Republik Indonesia atau Persami KKRI. Para siswa disambut personel satuan setiba di Komplek Barak Samratulangi. Mereka langsung melakukan registrasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum ditempatkan di dalam barak. Selain pembinaan fisik, kegiatan ini juga menekankan pengembangan mental dan kedisiplinan di lingkungan semi-militer. Program Persami KKRI merupakan bagian dari pembinaan nasional berkarakter yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan sejumlah lembaga terkait. Melalui kegiatan yang diselenggarakan Kodam 23 Palakawira, pelajar dibekali nilai disiplin, nasionalisme, dan semangat bela negara. Intinya kita mau membangun kedisiplinan, memperkuat karakter, jiwa juang, kemandirian. Ya, sebenarnya materi-materinya mengarah semi militer ya, ada permildas, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan pemberian wawasan kebangsaan,
kemudian juga nanti dapat bicara tentang narkoba, masalah toleransi umat beragama, ya, kemudian juga masalah-masalah penggunaan media sosial. Ya. Itu yang kami sentuh langsung, yang langsung menjadi persoalan generasi muda saat ini. Kegiatan ini juga memuat pembekalan wawasan kebangsaan, toleransi antar umat beragama, penanggulangan narkoba, serta edukasi penggunaan bijak media sosial. Pangdam menyebut program Persami KKRI akan terus berlanjut dalam beberapa gelombang dengan dukungan pemerintah provinsi dan pihak terkait. Senang, bagus ikut seperti ini karena bisa ketemu teman-teman dari sekolah lain, bisa juga dapat pengalaman baru yang belum pernah saya ikuti. Harapan saya, semoga saya juga bisa lolos jadi kakak seperti kakak-kakak di sini, jadi TNI Angkatan Darat suatu saat nanti. Motivasi saya, ini bisa jadi bahan saya untuk masuk menuju ke sekolah jenjang selanjutnya. Seperti saya ingin masuk ke sekolah kedinasan, seperti IPDN, ataupun kedinasan-kedinasan lain, seperti itu. Pembukaan resmi Persami KKRI digelar Sabtu pagi di lapangan Yonif 711 Raksatama. Kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan materi semi-militer, pembinaan jiwa nasionalisme, dan pengembangan kepemimpinan serta kerjasama tim. Angkatan selanjutnya. Program nasional Persami KKRI diharapkan mampu membentuk generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berkarakter kuat dalam menjaga keutuhan bangsa. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Terima kasih. Difabel untuk saat itu untuk memasang APD. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar meninjau langsung progres pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat di Kota Palu Minggu pagi. Menak melihat dari dekat sejumlah bagian utama yang telah memasuki tahap akhir pembangunan proyek revitalisasi usai bencana 2018 tersebut. Masjid kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah itu saat ini telah mencapai progres sekitar 99%. Rumah ibadah megah ini dijadwalkan akan diserahkan secara resmi pada 15 November mendatang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Agama mengapresiasi desain arsitektur Masjid Raya yang menyesuaikan dengan kondisi alam Kota Palu. Menurutnya, masjid tak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan masyarakat. Indonesia Timur ini bisa menjadi yang terbaik karena kubah yang terbesar, kemudian juga menggunakan teknologi canggih. Ya, kita mencontoh Masjid Nabi. Masjid Nabi itu bukannya dipakai sebagai tempat beribadah, hanya 20%. Masjid Nabi itu berfungsi sebagai rumah sakit, korban perang itu dijahitin di rumah sakit. Masjid Nabi itu berfungsi sebagai sekolah, anak-anak kecil sampai orang dewasa. Menak mencontohkan fungsi masjid sebagaimana zaman Rasulullah yang digunakan untuk berbagai keperluan umat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga mediasi persoalan sosial. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan proses serah terima Masjid Raya Baitul Khairat dijadwalkan pada 15 November mendatang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mematangkan persiapan termasuk pembentukan badan pengelola, penetapan imam besar, serta muazin. Insya Allah masjid ini akan diserah terimakan tanggal 15 November yang akan datang. Kita sangat berterima kasih kepada Pak Menteri yang hari ini sebelum diserah terimakan beliau langsung meninjau masjid ini. Dan yang kedua bahwa persiapan kita untuk pemfungsian masjid ini sementara kita persiapkan termasuk badan pengelola, kemudian tadi disampaikan. Masjid Raya Baitul Khairat menjadi salah satu proyek keagamaan terbesar di kawasan timur Indonesia. Dengan kapasitas lebih dari 25.000 jamaah, masjid ini diharapkan menjadi pusat aktivitas umat dan simbol kebangkitan spiritual masyarakat Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.